Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 221220004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit desain dari penelitian saya dengan topik penelitian studi pengaruh pola pendampingan orang tua dalam lingkungan keluarga terhadap pemahaman matematika anak sekolah dasar. Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pola pendampingan orang tua dalam lingkungan keluarga terhadap pemahaman konsep matematika anak di sekolah dasar. Dan untuk pembahasan masalah di sini saya mengambil 3. Yang pertama, bagaimana pola pendampingan orang tua dalam lingkungan keluarga, bagaimana tingkat pemahaman matematika pada anak sekolah dasar. Ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pola pendampingan orang tua dalam lingkungan keluarga terhadap pemahaman matematika anak sekolah dasar. Nah, hipotesis penelitian yang pertama adalah hipotesis alternatif atau HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara pola pendampingan orang tua dalam lingkungan keluarga dan pemahaman matematika sekolah dasar. Yang kedua itu adalah hipotesis H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pola pendampingan orang tua dalam lingkungan keluarga dan pemahaman matematika anak di sekolah dasar. Nah, untuk jenis penelitian saya yaitu kuantitatif dengan metode explanatory, dan desain penelitian saya yaitu penelitian menggunakan desain survei korelasional, yang mana untuk mengukur hubungan antara variabel pola pendampingan orang tua, variabel bebas, dan pemahaman matematika anak di sekolah dasar atau variabel terikat. Nah, untuk variabel di sini terdapat 2. Yang pertama variabel bebas X, pola pendampingan orang tua dalam keluarga, dan variabel Y atau terikat pemahaman matematika anak sekolah dasar. Nah, populasi yaitu adalah anak sekolah dasar di kelas 5 sama kelas 6 beserta orang tua mereka. Untuk sampel diambil dari beberapa sekolah dasar yang representatif menggunakan teknik random sampling atau supportive sampling jika ada kriteria khusus yang ingin diteliti. Misalnya orang tua yang aktif dalam pendampingan belajar di rumah. Dan untuk random sampel disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan. Namun untuk analisis korelasi minimal 30 responden itu sudah memadai. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama adalah kuesioner disusun untuk mengukur pola pendampingan orang tua yang mencakup aspek seperti frekuensi, keterlibatan, jenis bantuan yang diberikan, dan waktu yang diluangkan orang tua untuk mendamping anak dalam belajar. Nah, tes pemahaman matematika yaitu disusun sesuai dengan kurikulum dan tingkat pemahaman matematika dasar, yaitu meliputi konsep-konsep dasar yang sudah diajarkan sekolah dasar. Yang kemudian ada wawancara atau observasi, digunakan untuk melengkapi data kuesioner dengan wawancara singkat pada orang tua atau observasi lingkungan belajar anak di rumah. Itu yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen gunakan memiliki tingkat kendaraan yang baik. Dan kemudian ada analisis korelasi untuk melihatkan apakah ada hubungan yang signifikan antara pola pendampingan orang tua dan pemahaman matematika anak. Kemudian ada analisis regresi jika ingin mengukur seberapa besar pengaruh pola pendampingan terhadap pemahaman matematika. Kemudian ada regresi linear sedang digunakan. Kemudian ada proses penelitian. Yang pertama ada persiapan instrumen, menyusun kuesioner dan tes matematika, lalu mengujinya untuk validitas dan reliabilitas. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu menyebarkan kuesioner pada orang tua dan mengadakan tes matematika pada siswa. Kemudian ada pengolahan data, yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil kuesioner dan tes analisis data, melakukan analisis korelasi dan regresi untuk menguji hipotesis interpretasi dan pelaporan hasil. Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian. Dan untuk keterbatasan penelitian saya mungkin itu dari keterbatasan akses ke lingkungan keluarga siswa untuk data observasi dan keterbatasan dalam generalisasi hasil karena mungkin sampai yang di sekolah mungkin akan terbatas. Mungkin terakhir dari saya itu etika penelitian, yaitu semua data pribadi akan dijaga kerahasiaannya. Partisipasi orang tua dan anak dilakukan secara sukarela dengan izin dan pemahaman penuh akan tujuan penelitian saya. Mungkin itu desain penelitian dari saya yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.